Selamat pagi ya teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Ini pertemuan kita yang ke berapa ini? Pertama ya. Kita belajar mengenai sejarah bahasa Indonesia. Teman-teman sudah saya kirim kemarin materinya, buku paketnya juga, e-booknya yang bisa teman-teman baca. Nah, eh, saya hanya mengulas materi ini dengan singkat. Satu nanti akan saya beri tugas untuk teman-teman bisa mengerjakan di rumah mengenai sejarah bahasa Indonesia ya. Jadi yang teman-teman sudah baca, slide-nya sudah saya kirim, yaitu bahasa Indonesia kan akarnya dari bahasa Melayu ya. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu cukup tua ya. Prasastinya ditemukan di Karangbrahi, Gedung Bukit, Talang Tua, Kota Kabur. Nah, itu membuktikan bahwa bahasa Melayu itu dulu dipakai dengan begitu banyak. Lalu di Indonesia juga banyak, di Jawa. Penyebarannya sampai ke Jawa, padahal Melayu kan di daerah Sumatera sana ya. Nah, itu daerah Palembang itu bahkan sampai Melaka itu juga termasuk Melayu. Penyebarannya sampai ke Jawa. Lah, pertanyaannya kenapa kok sampai ke Jawa? Karena memang bahasa Melayu dulu tuh sebagai bahasa perdagangan ya. Orang berdagang membeli rempah-rempah dari kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya dulu cukup kuat. Jadi penyebaran bahasa Melayu itu tidak lepas dari pengaruh kerajaan Buddhis namanya Sriwijaya. Nah, karena sebagai bahasa perdagangan, sebagai resmi, bahasa Melayu digunakan di banyak lokasi termasuk di Malaysia, Thailand, sampai ke Vietnam bagian selatan ya begitu. Akhirnya menyebar. Kenapa menggunakan bahasa Melayu? Bahasa Indonesia mengadopsi bahan bakunya dari bahasa Melayu karena bahasanya sederhana, mudah diadaptasi begitu ya. Lalu susunan katanya tidak serumit bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa kan ada tingkatan ya, bahasa Melayu tidak. Lalu di dalam perkembangannya ketika bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia banyak menyerap bahasa-bahasa asing. Contohnya bahasa Sanskerta ya. Ada kata cabai, cerita, derita begitu. Lalu ada juga bahasa Inggris, akuntabilitas, program, transmigrasi, demografi. Kenapa menyerap? Karena memang tidak ada kosakatanya. Jadi kita bisa menyerap dari bahasa asing. Dari bahasa Tionghoa, nah ini cukup banyak juga ya. Ada kawin, kecap, loteng, lumpia, nyonya, pangsit. Nah itu dari bahasa-bahasa Tionghoa. Kebanyakan dari bahasa Hokkien ya. Lalu dari bahasa Arab juga nggak kalah banyak karena memang Indonesia mayoritas beragama Muslim ya. Nah itu ada kata alam, abjad, batin, dalil, doa, dan segala macam. Lalu juga bahasa Belanda juga. Kenapa? Karena memang kita dulu pernah menjadi daerah jajahan Belanda ya. Ada bahasa maklar, mangkir, nanas, pabrik, paraf. Nah itu dari bahasa Belanda. Jadi bahan baku bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu yang mengadopsi bahasa-bahasa asing sehingga bahasa kita cukup kaya menjadi bahasa Indonesia. Gitu ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman paham ya. Lalu kenapa kok bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sangat cocok? Karena memang dari segi perlakuan, penyerapan, lalu latar belakang kita sehingga kita menyerap bahasa-bahasa asing sehingga kita sekarang menikmati bahasa Indonesia yang mudah dimengerti daripada bahasa-bahasa lokal yang lain gitu. Nah, ini ada peristiwa penting. 1928 itu pertama kalinya kita ada naskah yang mengatakan bahwa kita mempunyai bahasa yang satu, bahasa Indonesia. Jadi sebelum 45 sudah ada ya pengakuan bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, lalu ini ada beberapa kongres bahasa yang memantapkan bahasa Indonesia, ada beberapa perubahan. Teman-teman sudah baca tentunya sehingga kita mengenal bahasa Indonesia seperti sekarang ini. Lalu bagaimana kedudukannya? Jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Dalam bidang pendidikan wajib menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman pergi kemanapun, sukunya, apapun tempatnya, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa resmi kenegaraan, makanya teman-teman lihat Bapak Presiden berpidato menggunakan bahasa Indonesia juga. Sebagai alat perkembangan teknologi, misalkan teman-teman menggunakan telepon genggam, itu banyak-banyak fiturnya menggunakan bahasa Indonesia juga. Jadi sekarang bahasa Indonesia cukup banyak digunakan. Dan ini beberapa referensi yang saya gunakan. Teman-teman bisa merujuk ke referensi ini jika ingin sesuatu lebih lanjut, ingin membaca lebih detail.
Lalu ada juga beberapa tugas yang teman-teman bisa jawab ya untuk evaluasi kita. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia mengapa dari bahasa Melayu. Tadi sudah saya singgung, tapi ada juga dari buku panduan itu juga ada. Lalu apakah teman-teman sepakat kalau bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahan baku bahasa Indonesia? Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lalu kedudukannya sebagai bahasa negara. Nah, apa yang teman-teman tahu? Teman-teman nanti bisa mencari tahu, bisa googling, bisa lihat dari apapun tools yang ada di internet bisa digunakan. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang asli, nah ini saya lihat dulu adanya dua istilah kedudukan bahasa ya. Beri pendapat kalian. Tadi sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa pemersatu menurut teman-teman bagaimana? Lalu penggunanya bagaimana ya? Maksud saya ke situ. Jadi teman-teman bisa merefleksi kira-kira bahasa kita mau seperti apa sih ke depannya. Nah, dari situ nanti saya tahu kemampuan teman-teman bagaimana. Jadi itu beberapa singkatan materi, dan untuk minggu depan teman-teman kerjakan evaluasi ini dulu, kita bahas minggu depan. Semoga teman-teman bisa berbagi informasi antara saya dan teman-teman sehingga kita bisa belajar bersama-sama, berdiskusi bersama-sama. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi pada pertemuan minggu depan.